Dan kami ucapkan selamat siang buat seluruh teman-teman member Dilo Makassar. Perkenalkan saya Sadan Nusain, selaku manajer dari Digital Innovation Launch Dilo Kota Makassar yang merupakan creative camp yang diinisiasi oleh Telkom Indonesia. Selamat datang buat seluruh teman-teman dari member Dilo Makassar dan juga member Dilo se-Indonesia yang telah mendaftarkan diri pada event kita siang hari ini di Dilo Creative Fox dengan membahas topik The Ultimate Good Marketing Communication for Startup, menghadirkan Kak Sartika Sariwardani selaku dosen Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin Makassar. Nah, event hari ini tentunya merupakan event yang dibuat untuk teman-teman semua, seluruh member Dilo untuk tetap produktif di masa pandemi ini, walaupun kita sudah memasuki fase new normal, walaupun beberapa daerah masih memberlakukan PSBB juga ya. Namun tentunya event hari ini kita berharap teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau misalnya kita ngomongin perihal startup, pasti perusahaan rintisan butuh untuk mendapatkan nama, memperkenalkan brand mereka di publik seperti itu. Nah, marketing komunikasi atau komunikasi pemasaran menjadi salah satu tools yang cocok yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau brand dari startup atau perusahaan yang teman-teman sedang rintis seperti itu. Nah, untuk memberikan pemaparan terkait dengan marketing komunikasi tersebut, kita sudah bergabung juga bersama dengan Kak Sartika Sariwardani. Selamat siang, Kak Tika. Halo. Halo, Assalamualaikum. Sudah kedengaran? Waalaikumsalam. Udah. Gimana teman-teman yang lain udah Baik. kedengaran suaranya Kak Tika? Kita cek sound dulu supaya sebentar nggak ada lagi nih ngomong di tengah. Kalau misalnya suaranya nggak kedengaran atau gimana, bisa di chat di kolom chat ya teman-teman kalau suaranya udah jelas. Mungkin Kak Tika bisa tes-tes dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman di Lo Makassar. Dan juga sepertinya ada beberapa yang dari luar Makassar ya. Iya, Sadar ya? ada dari Medan juga tadi dan ada beberapa kota. Halo. Halo? Oke. Ya, silakan Kak. Bisa langsung saya mulai? Boleh. Oke, kalau gitu. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman dari Dilo Makassar yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mengawali sharing session pada hari ini, ya. Sekali lagi ini adalah sharing session, jadi saya akan berbagi secara teori dan mungkin ada di antara kalian atau mungkin banyak di antara kalian yang sudah terjun langsung ke lapangan ya, yang berkaitan dengan bisnis ataupun startup atau bisnis rintisan yang kemudian bisa kalian combine secara teoretikal dari saya dan juga secara pengetahuan on the spot yang sudah kalian jalankan atau mungkin baru ingin kalian jalankan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu sebelum kita mulai sharing session-nya. Nama saya Sartika Sariwardani, kalian bisa panggil saya Tika, boleh panggil Kak, boleh panggil Ibu, boleh karena saya sudah menjadi seorang ibu sekarang. Sebelumnya saya berkiprah, mungkin sedikit profil saya dulu ya. Saya bekerja sebelumnya itu di awal kuliah saya bekerja di media radio, di Radio Prambors Makassar kurang lebih 8 tahun di bagian program dan juga penyiaran. Kemudian saya juga sambil mengajar di beberapa tempat waktu itu, termasuk di Unhas sampai dengan saat ini, bekerja sebagai dosen di Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin. Sebelumnya itu di tahun 2015 ke 16 saya sempat bekerja juga jadi pegawai swasta ya di perusahaan yang bergerak di e-learning, kerjasama antara Jepang dan Indonesia khusus untuk pendidikan dokter dan dokter gigi. Waktu itu namanya Gakeng, yang punya perusahaan utama di core-nya di Tokyo, Jepang. Itu kurang lebih sebenarnya nggak begitu lama ya, karena pada saat dirintis saya menjadi salah satu bagian, kemudian setelah itu saya menikah dan harus ikut suami yang melanjutkan sekolah di Jepang, Fukuoka waktu itu, kemudian kembali dan mengabdi ke Unhas lagi, seperti itu. Nah, saya diberi kesempatan sama teman-teman dari Dilo untuk sedikit berbagi mengenai apa itu marketing communication dan kemudian dikaitkan dengan
tren yang saat ini mulai tumbuh subur di Indonesia, yaitu bisnis rintisan atau startup, ya. Mungkin untuk memulainya izinkan saya untuk share screen dulu ya teman-teman. Kurang lebih nanti ada sekitar waktu 30 menit ya untuk materi pertama. Dan nanti ada materi kedua yaitu sekitar 30 menit juga. Oke. Oke, saya coba share. Oke, yang pertama itu kita akan lebih banyak sharing mengenai marketing communication for startup. Saya letakkan di bawah dulu supaya nggak ganggu. Nggak bisa. Ya udah ini aja. Dasar-dasarnya sih sebenarnya awal-awal basic atau prinsipal dari komunikasi pemasaran. Jadi ada 3 agendas yang akan saya bahas, yang kita akan sharing bersama pada hari ini. Yang pertama itu adalah the principles of marketing communication. Yang kedua itu adalah mengenai bagaimana kita memposisikan produk kita, brand kita di dalam pangsa pasar persaingan. Jadi ketika kita mempunyai ide untuk menghasilkan suatu produk, baik itu produknya dalam bentuk tangible, yang tampak, yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat secara real, maupun yang intangible, ataupun tidak tampak, biasa berupa jasa. Dan most of bisnis rintisan itu berkaitan dengan jasa, ya, walaupun ada juga beberapa yang berupa produk, biasanya berkolaborasi. Kemudian ada integrated marketing communication, bagaimana kita memanfaatkan tools yang ada di dalam komunikasi pemasaran terpadu. Jadi expertise saya di ilmu komunikasi, maka ranah yang akan saya banyak bahas adalah mengenai konteks komunikasinya yang kemudian dikaitkan dengan pemasaran dan juga dikaitkan pada bisnis startup ataupun rintisan. Tapi mungkin di dalam pembahasan saya nanti akan banyak ya teman-teman membahas mengenai, mungkin saya akan banyak menyebutkan produk-produk ya, bukan endorse, tapi ini sebagai contoh aja, kita akan jadikan sebagai pembelajaran bersama. Nah, sebelum masuk ke basic dasar dari komunikasi pemasaran, saya ingin sedikit memberi gambaran dulu mengenai potensi pasar yang ada di Indonesia sendiri, yaitu di mana data yang saya temukan ini dari Cloudhouse yang menyatakan pada tahun 2018, Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan potensi dan perkembangan internet yang cukup pesat. Boleh dikatakan sudah kurang lebih 1/4 dari jumlah total populasi yang ada di Indonesia. Atau dalam jumlah disebutkan bahwa kurang lebih 143 juta pengguna internet di Indonesia. Apalagi, ini data 2018 ya, apalagi saat ini di masa pandemi seperti ini, di mana kita di-force atau dipaksa untuk berakselerasi dan adjust dengan kondisi di mana kita dibatasi secara ruang gerak dan juga space ya, untuk bisa berinteraksi seperti yang biasa kita lakukan sehari-hari, baik itu mungkin dari sektor pekerjaan, yang biasanya langsung bertatap muka ketika ingin bertemu dengan investor, ingin bertemu dengan customer, bisa ketemu secara langsung, bisa berkomunikasi secara langsung face to face, ataupun mungkin yang dalam konteks pendidikan, ya, harus semuanya kemudian beralih dari tatap muka langsung, dari luring, kemudian kita harus lakukan secara daring, ya. Jadi kita dipaksa untuk bisa adjust. Untungnya generasi anak muda saat ini, generasi milenial sampai dengan generasi alpha adalah orang-orang dengan kategori tingkat adjustment yang cukup tinggi, yang mudah beradaptasi ya, yang mungkin tidak bisa beradaptasi maka akan tergerus sama tren yang ada seperti itu. Generasi kita termasuk techno-savvy yang bisa beradaptasi, yang mudah adjust dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, seperti data yang ada di layar saat ini, di mana 143 juta pengguna internet memiliki market yang sangat besar, ya. Ini menjadi peluang kita untuk berbisnis sebenarnya, termasuk membuka bisnis rintisan, kemudian khususnya sebagai pengguna sosial media yang menjadi sangat besar, di mana menjadi tingkat adopsi pengguna yang besar. Seperti yang kita tahu,
jenis-jenis sosial media ini sendiri pun kan ada banyak ya. Ada mulai dari menyediakan layanan blog seperti Blogger, WordPress ya yang umum, kemudian ada social network kayak Facebook, LinkedIn, ada juga microblogging kayak Twitter, kemudian media sharing yang paling populer sampai dengan saat ini adalah Instagram. Dan juga ada layanan-layanan forum lainnya seperti Kaskus dan juga salah satu startup yang terkenal adalah Quora. Nah, sosial media inilah yang kemudian merajai kehidupan kita saat ini di tengah pandemi, di mana sebuah kotak kecil, sebuah benda yang sangat kecil yang kita kenal sebagai handphone, smartphone, ya, yang tidak hanya berfungsi sebagai media kita untuk berkomunikasi, tapi kemudian juga memfasilitasi kita sebagai pengganti buku, bisa juga menggantikan TV, radio, beberapa media-media mainstream yang dulunya menguasai media saat itu, kemudian bisa juga menjadi bioskop buat kita yang dulunya kita bisa nonton sepuasnya di luar di bioskop, di teater, sekarang kita beralih secara mau tidak mau harus mengkonsumsinya di rumah saja. Seperti itu, bahkan tidak membutuhkan membeli kamera-kamera yang mahal lagi, karena semuanya sudah difasilitasi sama benda kecil ini. Ya, oleh karena itu, kenapa kemudian pertumbuhan smartphone sebagai yang tercepat? Karena di Indonesia sebagai salah satu pengguna handphone yang dominan. Yang selanjutnya adalah Indonesia sendiri sebagai kategori negara dengan bonus demografi di mana dihuni mayoritas oleh usia-usia produktif seperti yang kita saat ini. Mungkin adik-adik yang ada saat ini ada teman-teman Dilo Indonesia, khususnya Makassar ya, karena ini diadakan oleh Dilo Makassar. Ini juga secara penggunaan devices, smartphone masih tertinggi, kemudian laptop, kemudian tablet dan juga TV. Ini berdasarkan data dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet di Indonesia. Ini baru 2015, mungkin yang terbaru bisa lebih tinggi lagi. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai principles dari atau dasar-dasar dari komunikasi pemasaran itu sendiri. Mungkin udah familiar ya dengan kata komunikasi, dengan kata-kata pemasaran, tapi mungkin kita bisa bedah lebih dalam lagi mengenai komunikasi pemasaran sendiri, di mana fokusnya itu adalah mengenai bentuk informasi, menginformasikan atau to inform, kemudian bagaimana dia mempersuade, membujuk, dan kemudian mengingatkan pelanggannya ataupun konsumennya mengenai produk dan juga brand yang mereka jual. Jadi itu adalah secara harfiah bahasanya. Kemudian kalau kita telaah lebih jauh lagi, it contains of two words ya, basic parts, ada komunikasi dan juga ada pemasaran. Nah, kira-kira ini saya memberi gambaran umum saja ya, secara di awal mengenai proses pemasaran itu apa saja. Basicnya adalah ketika sebuah perusahaan melakukan sekumpulan kegiatan yang menjalankan proses transaksi di antara mereka, perusahaan, organisasi yang memproduksi barang, yang mempromosikan barang, ataupun mendistribusikan barang kepada para pelanggannya, kepada orang-orang yang mungkin membeli ataupun mengkonsumsi produknya. Kemudian kata selanjutnya itu adalah komunikasi. Komunikasi ini sudah sangat umum kita dengar, bahkan kita lakukan, baik secara kita sadar ataupun tidak sadar, dan ini kita lakukan sejak kita lahir sampai dengan kita sudah tiada nanti, kita pasti masih akan melakukan proses komunikasi, baik itu sadar ataupun kita tidak sadar. Karena dalam proses komunikasi ada yang disebut sebagai komunikasi verbal, yang kita sampaikan secara kata-kata, dan juga ada komunikasi yang kita lakukan secara nonverbal. Dan sebenarnya dalam proses komunikasi yang paling banyak kita lakukan adalah nonverbal ini. Nonverbal ini dalam bentuk gerak-gerik, kemudian ekspresi wajah, warna,
ya, misalnya ke iklan-iklan. Ketika iklan provider ternama misalnya memunculkan warna tertentu, kita bisa mengasosiasikan warna tersebut dengan satu brand tertentu. Itu adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal ya. Ketika seorang sumber informasi, komunikator menyampaikan pesan tertentu kepada receiver-nya, penerimanya, komunikannya, melalui media-media tertentu dengan suatu harapan berupa respon atau feedback yang diharapkan. Itu secara umum untuk komunikasi ya. Kemudian kira-kira peranan komunikasi dalam pemasaran ini, komunikasi memainkan role yang yang sangat penting karena dia selalu berada di setiap aktivitas dari perusahaan. Even itu pada saat memperkenalkan sebuah produk baru, memperkenalkan brandnya, menciptakan creating image atau reputasi, semua melibatkan aktivitas komunikasi. Ya, oleh karena itu, kenapa di sharing session pertama bersama Dilo ini kita ingin sharing mengenai apa itu komunikasi pemasaran yang bisa kita aplikasikan di bisnis startup yang mungkin adik-adik akan rintis nantinya. Sekali lagi, jadi konteks dari komunikasi pemasaran itu yang ingin disampaikan adalah untuk menginformasikan, kemudian persuading, dan juga untuk mengingatkan mengenai produk atau brand yang kita sampaikan. Mungkin salah satu, kalau kita mengambil di contoh daily activity yang kita lakukan, strategi pemasaran ya, kalau misalnya kita jalan-jalan ke supermarket terdekat, supermarket ternama yang mungkin menyentuh top of mind-nya adik-adik, kalau kalian masuk ke dalam supermarket, penataan yang mereka lakukan terhadap barang-barang yang mereka simpan di dalam toko mereka itu tidak hanya asal meletakkan saja, tapi itu sebenarnya punya strategi-strategi tersendiri. Misalnya, meletakkan produk-produk high selling produk atau yang paling populer itu berdasarkan eye level dari orang dewasa maupun anak-anak. Contohnya anak-anak. Ya, eye level anak-anak ketika misalnya kalian perhatikan di meja kasir yang berbau coklat, permen, sereal yang manis-manis, itu diletakkan berdasarkan eye levelnya mereka untuk memancing mereka, membuat mereka menjadi impulsive buyer, membeli barang-barang tersebut. Begitu juga dengan orang dewasa, eye levelnya itu biasa produk-produk yang populer secara brand maupun harga. Biasanya dia lebih mahal. Kalau mau cari produk-produk yang lebih murah, itu biasa diletakkan di bawah dan biasanya barangnya lebih besar. Seperti itu. Jadi ketika kita ingin merintis sebuah bisnis, tidak hanya fokus pada bagaimana menghasilkan ide penjualan yang baik, bagaimana menghasilkan produk yang menarik di pasar, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana sih strategi pemasaran yang kita harus lakukan agar barang kita ini, produk kita ini dapat tersampaikan dengan baik, dapat dijual dengan baik, ya, dapat menyentuh pasar persaingan dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah ada beberapa konsep dasar dari marketing communication yang akan kita bahas lebih detail lagi secara satu persatu. Ada consumer sebagai target dari marketing communication, kemudian bagaimana kita mendesain pesan pemasaran yang baik, bagaimana kita membentuk corporate brand dan juga image, kemudian ada communication budget, strategi komunikasi pemasaran, kemudian bagaimana kita mendelivery, bagaimana kita mengontrol, dan bagaimana sampai pada tahap decision dari marketing communication sendiri. Jadi kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah konsumen sebagai target komunikasi pemasaran. Yang perlu kita pahami bersama, dua terms ini berbeda, yaitu yang mungkin kalian sering sebutkan secara bergantian, padahal sebenarnya pemaknaannya ini adalah sesuatu yang berbeda. Saya langsung memberikan contoh saja, perbedaan antara pelanggan dan juga konsumen. Misalnya produk susu, seorang ibu membeli susu, nah ibu ini adalah pelanggan. Kemudian yang kedua, ketika ada pedagang eceran membeli susu di sebuah toko atau di supermarket,
pengecer ini adalah juga dikategorikan sebagai pelanggan. Yang ketiga, ketika sebuah perusahaan misalnya memberi produk susu ini yang dimana digunakan untuk dibagi-bagikan atau dimanfaatkan oleh para pegawainya, maka perusahaan ini juga dikategorikan sebagai pelanggan. Nah, kemudian konsumen itu siapa? Konsumen adalah orang-orang yang memanfaatkan produk secara langsung, mengkonsumsi. Misalnya ibu tadi membeli susu yang dikonsumsi oleh anaknya, maka anaknya ini adalah konsumen. Kemudian perusahaan tadi membeli produk susu dikategorikan sebagai pelanggan, kemudian konsumennya siapa? Ya para pegawai yang mengkonsumsi susu tersebut. Seperti itu. Jadi harus bisa membedakan yang mana dimaksudkan sebagai pelanggan dan mana yang dimaksudkan sebagai konsumen. Ini secara harfiah aja ya, membeli sesuatu. Selanjutnya, mengenai bagaimana merancang pesan pemasaran itu sendiri. Jadi ketika kita merancang mendesain pesan pemasaran, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama itu adalah menyentuh kognisi kita, menyentuh otak kita, pengetahuan kita dengan cara membangkitkan keinginan akan produk kita. Ya, jadi menginformasikan, menyentuh, menyuntikkan informasi-informasi tertentu mengenai produk kita sehingga pelanggan kita ini, konsumen kita ini menimbulkan keinginan untuk mengetahui produk kita ini. Mengetahui dalam artian menciptakan kesadaran akan merek tertentu. Jadi orang-orang mulai aware ketika kita misalnya menciptakan, merintis sebuah bisnis, yang pertama yang harus kita lakukan, yang kita masukkan ke dalam planning strategi kita adalah bagaimana membuat mereka aware sama produk kita. Mungkin bisa kita lakukan dengan cara meng-create produk yang unik, ataupun melakukan hal-hal menarik lainnya dalam bentuk pelayanan. Nanti kita bisa bahas lebih dalam mengenai brand awareness ini, karena ini salah satu poin yang cukup penting, khususnya untuk para bisnis rintisan, ya, untuk startup bisnis. Kemudian mendorong sikap positif terhadap produk. Nah, ini sudah menyentuh ke afeksi kita, perasaan kita. Bagaimana kita suka atau tidak suka mengenai produk. Tapi yang kita usahakan, kenapa kita membutuhkan strategi, supaya kita bisa menciptakan sikap positif tersebut. Jadi didominasi dengan rasa suka terhadap produk kita ataupun jasa yang kita jualkan. Dan yang paling tinggi dari tujuan ataupun paling akhir dari tujuan ini adalah memfasilitasi pembelian. Ya, jadi sudah merubah sikap seseorang untuk kemudian dia mau membeli produk ataupun jasa yang kita miliki. Seperti itu. Jadi kita harus bisa memahami bagaimana kita mendesain pesan apa yang ingin kita sampaikan dengan melihat tujuan yang ingin kita capai. Apakah hanya sampai dengan brand awareness saja, hanya sampai pada pengetahuan saja, hanya mengenal saja, ataukah sudah pada tahap afeksi, orang-orang sudah mulai suka pada produk kita dan pada akhirnya menggunakan atau membeli produk kita sendiri. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke ruang lingkup berikutnya, kita bisa ngobrol lebih banyak dulu mengenai brand awareness. Mungkin ini juga yang perlu kita luruskan ya mengenai konteks brand dan juga merek. Brand ini bukan cuma sekedar logo atau misalnya nama perusahaan, tetapi dia merupakan suatu asosiasi yang lebih lengkap. Saya beri contoh. Saya nggak apa-apa ya, mohon maaf saya menyebutkan merek-merek tertentu. Misalnya, ketika kita melihat logo Starbucks misalnya ya, logo dari Starbucks, Medusa, cewek yang dengan rambut curly-nya, kemudian warna hijau, logo lingkaran, itu kita akan mengasosiasikannya sebagai merek. Ya, itu adalah merek. Ketika kita melihat itu, langsung kita ingat, oh, brandnya Starbucks. Nah, kemudian brand itu apa? Logo adalah bagian dari brand itu. Selain itu, yang bisa diasosiasikan dengan brand adalah bagaimana kenyamanan kita ketika kita
nongkrong misalnya di tempatnya Starbucks ataupun fasilitasnya yang lengkap dengan wifi-nya, kemudian rasa dari kopi yang mereka sajikan ataupun non-coffee, kemudian pelayanan. Nah, semua ini adalah brand yang diasosiasikan oleh customer terhadap brand tertentu, ya. Jadi jangan melihatnya dari terms translatean bahasa saja, brand adalah merek, tapi itu adalah dua hal yang berbeda. Kemudian sebagai bisnis rintisan yang ingin kita capai tidak hanya mengenalkan merek, tapi juga ingin menciptakan brand yang baik, ya. Kemudian oleh karena itu, menciptakan brand yang baik ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan dengan serius, harus kita lakukan dengan detail, karena ini akan mempertaruhkan reputasi kita di publik ataupun di customer kita. Nah, saya tampilkan saja langsung mengenai brand awareness ini. Sekali lagi, it's about recognition and recall of a brand, dan bagaimana dia membedakan, saling membedakan di dalam pasar persaingan. Bagaimana kita bisa membedakan produk yang satu dengan produk yang lain, ya. Salah satu, saya lupa, pendiri dari Amazon itu sempat mengatakan di TED Talks waktu itu, secara contoh ya, brand itu adalah ketika kita berada di suatu ruangan, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, dan kemudian kita meninggalkan ruangan tersebut, dan orang-orang yang ada di ruangan tersebut membicarakan tentang kita, maka itulah yang disebut sebagai brand. Ya, itulah reputasi kita, itulah reputasi dari perusahaan kita atau produk kita. Simply said-nya seperti itu. Kemudian apa sih indikator dari kita bisa paham bahwa mereka ini sudah aware tentang brand atau produk kita? Yang pertama itu adalah mereka sudah mengenali merek yang kita miliki. Kemudian ketika kita tanya lagi, mereka bisa recall, mereka bisa mengingat kembali, kemudian mereka bahkan sudah bisa melakukannya, memasukkannya sebagai alternatif pilihan untuk melakukan pembelian ataupun juga mengkonsumsi produk kita dibandingkan dengan pesaing-pesaing. Dalam stage-nya sendiri ini sebenarnya bisa kita lihat dalam bentuk piramid seperti ini, ya. Saya tampilkan sekali lagi. Yang pertama itu biasanya bisnis awal. Ketika kita awal memasuki bisnis rintisan, orang-orang belum aware dengan brand kita. Mereka masih pada tahap unaware of brand. Jadi belum menyadari akan adanya satu merek di kategori tertentu. Kemudian kita mulai melakukan aktivitas-aktivitas komunikasi ataupun promosi ataupun aktivitas pemasaran untuk kemudian mencoba menyuntikkan sedikit demi sedikit informasi sehingga pelanggan ataupun konsumen kita mulai recognize akan produk kita, mulai menaiki level sedikit di atas unaware, mulai mengenali, kemudian ketika kita terus melakukan promosi, gencar melakukan kegiatan-kegiatan yang memperkenalkan brand kita atau produk kita, maka mereka sudah mulai melakukan recall hingga akhirnya mencapai top of mind. Ya, jadi mencapai puncak, menguasai pikiran mereka ketika kita menyebutkan kategori tertentu, maka brand kita atau merek kita yang muncul di kepala mereka. Dan inilah goals utama dari sebenarnya dari komunikasi pemasaran itu sendiri. Oke. Selanjutnya, bagaimana membangun citra dan juga brand perusahaan. Perusahaan tidak akan bisa berarti apa-apa kalau produknya tidak menghasilkan produk atau merek. Sebaliknya juga seperti itu, produk tidak ada jika perusahaan tidak memproduksinya. Jadi komunikasi pemasaran ini sendiri diharapkan mampu membangkitkan brand image, ya. Kira-kira bagaimana cara membangun citra dan brand perusahaan? Ini sebenarnya sih ada beberapa strategi-strategi yang bisa digunakan, ada beberapa cara. Saya coba memberikan contoh. Salah satunya itu adalah strategi word of mouth, ya. Ini adalah strategi pemasaran paling tradisional, paling pertama dan masih sangat berfungsi saat ini, bahkan sudah mulai berkembang dari yang awalnya disampaikan dari mulut ke mulut.
Ya, itu biasa berupa review dari orang-orang yang sudah menggunakan jasa kita, kemudian disampaikan atau direkomendasikan ke teman-temannya. Nah, biasanya konsumen itu lebih mempercayai strategi seperti ini dibandingkan iklan ya, pengiklan advertising. Kenapa? Karena dalam iklan itu pastinya yang disajikan adalah hal-hal yang menarik saja, positifnya saja. Sedangkan ketika strategi word of mouth ini, nah, memang benar-benar dirasakan based on their own experience. Jadi bisa sangat terjamin ya, walaupun sebenarnya taste orang atau referensi seseorang mengenai sesuatu itu berbeda-beda, tapi lebih persuading ketika yang menyampaikan adalah orang yang sudah merasakannya sendiri. Dan bahkan sekarang dengan hadirnya teknologi informasi, word of mouth ini juga kemudian semakin berkembang dengan hadirnya e-WOM atau digital word of mouth ya, yang kemudian pindah ke dalam ranah social media. Jadi orang banyak mereview, kenapa kemudian beauty vlogger, orang-orang yang food enthusiast itu kemudian bisa influencer, bisa mempengaruhi orang-orang dibandingkan iklan. Lebih banyak sekarang perusahaan lebih menggunakan mereka sebagai mesin promosi barangnya. Kemudian yang kedua, selain word of mouth itu ada yang namanya storytelling. Bagaimana, apalagi Indonesia ya, ini basicnya adalah budaya tutur, ya. Jadi apapun yang diceritakan, misalnya satu tempat nih, anggaplah kayak pariwisata ya, satu tempat ada satu batu yang unik, kita ceritakan saja turun-temurun, yang mungkin belum pasti juga kebenarannya, batu ini mempunyai kekuatan kalau kalian menuliskan atau memasang gembok cinta, kayak di Korea, gembok cinta antara nama A dan B, ini akan abadi. Kemudian itu turun-temurun dipercaya. Ya kan? Kemudian juga contoh storytelling, kita kaitkan dengan startup, misalnya saya memilih Ruang Guru ya. Misalnya Ruang Guru, si Belva ini menceritakan ketika awal mula mereka hadir, ya, muncul sebagai bisnis rintisan yang bergerak di bidang e-learning. Belva ini menceritakan bagaimana latar belakang keluarganya dia, keluarga yang memang ternyata basically well educated, gitu. Tambah lagi dia dengan background pendidikannya yang sangat terpercaya, sekolah di luar negeri dan segala macam, kemudian mengemban bisnis rintisan yang bergerak di bidang pendidikan, yang kemudian pasti berdampak pada kepercayaan atau customer trust terhadap rintisan yang dia buat, karena secara tidak langsung melalui proses storytelling yang dia sampaikan dengan bantuan media-media, baik itu media mainstream ataupun social media, kemudian menyentuh knowledge seseorang hingga kepercayaan seseorang bahwa memang dia layak untuk menjalankan bisnis rintisannya tersebut, karena memang dia sudah dari background family sampai dengan backgroundnya sendiri sudah memang bergerak di bidang pendidikan. Kemudian ada budget komunikasi. Biasanya sih ini, saya pindah dulu. Tunggu. Dalam proses komunikasi pemasaran dibutuhkan budgeting tertentu yang harus dikorbankan, tanda kutip, yang kemudian dikonversikan dalam bentuk biaya, ya, misalnya pembelian media dan segala macamnya. Kemudian strategi bagaimana kita menyampaikan pesan pemasaran. Nah, dalam konteks komunikasi, kita harus, ketika kita berkomunikasi, ketika kita ingin menyampaikan suatu pesan yang mengandung unsur-unsur marketing, kita harus pertama tahu siapa dulu yang menjadi sasaran dalam pemasaran kita ini. Siapa background orang tersebut, bagaimana background dia, bagaimana kebiasaan dia dalam berkomunikasi. Kita harus mengenali siapa audiens kita, siapa halayak kita. Ini akan kita telah lebih jauh nanti di segmentasi ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya.
Ya, masih banyak ternyata saya ringkas-ringkas saja. Kemudian konteks apa yang kita gunakan dalam menyampaikan pesan tersebut dengan melihat bisa berbagai variabel. Salah satunya misalnya yang ingin kita sampaikan pesannya misalnya hanya 1-2 orang dalam konteks komunikasi antar pribadi. Apakah 3 orang atau lebih berupa kelompok, organisasi ataupun massa. Jadi konteksnya seperti apa, kita bisa menggunakan strategi seperti apa. Apakah kita perlu menggunakan media yang lebih bisa menyentuh audiens secara masif, atau bisa kita lakukan secara langsung seperti direct marketing. Kira-kira kemudian apa tujuan yang ingin kita capai? Apakah hanya sekedar menginformasikan, ingin menyentuh awareness mereka, atau sampai pada tahap purchasing? Selanjutnya, ini saya mesti pindah-pindahin ya. Sorry. Kemudian ada strategi komunikasi pemasaran. Kita akan menentukan strategi pemasaran berdasarkan pasar-pasar yang sudah kita identifikasi. Biasanya kita kenal dengan istilah segmen-segmen pasar. Jadi bagaimana kita mengkotak-kotakan pasar yang akan kita tuju. Nanti ini akan bisa kita pahami lebih jauh dalam segmen STP ya, segmentasi, targeting, dan juga positioning, bagaimana kita meletakkan produk kita di pasar. Kemudian yang terakhir itu adalah mengenai pengendalian komunikasi pemasaran, bagaimana kita bisa mengendalikan proses komunikasi yang kita lakukan dengan menetapkan standar prestasi kerja, mengukur prestasi, membandingkan, dan mengambil tindakan korektif kalau memang terjadi penyimpangan di dalam proses komunikasi pemasaran yang kita jalankan. Selanjutnya, keputusan. Ya, inti dari semua aktivitas marketing communication adalah untuk meningkatkan ekuitas merek, brand equity, atau secara umumnya itu adalah kekuatan dari merek. Kalau kita bahas soal brand equity sebenarnya ini lebih banyak lagi, karena di dalamnya itu sebenarnya termasuk salah satu adalah brand awareness, kemudian brand association. Kalau kita bahas nanti nggak selesai. Kemudian komunikasi pemasaran ini memainkan peran yang penting untuk menginformasikan merek. Dapat dikatakan mengalami peningkatan apabila konsumen kita sudah mulai familiar dengan produk kita, kemudian sudah mulai mengasosiasikan dengan hal-hal yang mereka senangi, mereka sukai, mereka jadikan referensi, favorable, kemudian dia kuat, dan pastinya juga ini unik. Ya, makanya biasanya nih, tapi saya percaya sih dan yakin anak-anak muda saat ini tuh memiliki pemikiran yang kreatif dan sangat unik. Jadi out of the box. Sehingga banyak bisnis-bisnis rintisan yang muncul itu sebagai suatu bentuk yang novelty atau keterbaruan ya. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas mengenai top brand, top of mind. Saya hanya ingin memberikan beberapa contoh perusahaan-perusahaan besar yang sudah berhasil mencapai pada top of mind kita, yang secara tidak sadar biasa kita lakukan nih. Misalnya nih, kita pergi berbelanja minum air mineral, biasa kita sampaikan, saya mau beli Bu Aquanya, diberikan merek yang lain, misalnya Le Mineral atau merek yang lain, kalian tidak menolak, karena memang konteks yang kita ingin beli itu adalah air mineral, tapi karena konteks air mineral ini sudah tergantikan dengan merek tertentu yang sudah berhasil menyentuh top of mind kita, sehingga kita menggantikan air mineral ini dengan merek tertentu. Atau misalnya mau beli mie instan, ya, ini 2 contoh yang paling sering terjadi, kita sebutnya sebagai mau beli Indomie, seperti itu. Jadi mereka ini perusahaan-perusahaan raksasa yang menguasai pasar ini tidak serta-merta langsung bisa berhasil menyentuh top of mind. Mereka melakukan proses menyeluruh dari komunikasi pemasaran, mulai dari memperkenalkan, kemudian mengingatkan dengan menggunakan iklan yang diputarkan secara intensif, kemudian bahkan kadang ya di sosial media, ini entah kalian rasakan atau tidak, saya sendiri biasa ketika ngobrol-ngobrol sama teman, membahas mengenai suatu produk ya,
tanpa memasukkan keyword di sosial media, biasa dia muncul sendiri di misalnya buka Instagram Story, setelah membahas misalnya tentang produk baju tertentu, entah kenapa produk baju-baju itu muncul di iklan, seakan-akan smartphone kita ini juga mempunyai telinga untuk mensensor apa yang sedang kita obrolkan dan kemudian akan ditampilkan di dalam iklan-iklan tersebut. Nah, pemasangan iklan-iklan inilah yang kemudian membantu untuk merecall sampai dengan menanamkan brand di kepala konsumen. Kalau kita kaitkan dengan perusahaan startup di Indonesia ini masih ada beberapa yang menjuarai ya, termasuk seperti OVO, Tokopedia, Gojek ini salah satu yang terbesar, Traveloka dan Ruang Guru. Inilah bisnis-bisnis startup yang kemudian tidak hanya melakukan diferensiasi pada produknya saja, membuat produk yang unik, membuat produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen saat ini, tapi mereka juga melakukan proses-proses pemasaran, komunikasi pemasaran yang memang sudah ditentukan berdasarkan strategi yang sudah mereka tentukan, seperti yang Ruang Guru tadi saya sampaikan, melalui memperkenalkan produknya melalui storytelling untuk menyentuh brand awareness dari konsumennya. Seperti itu. Ada juga ini ya, Quora, di mana kalau misalnya kita bandingkan untuk Indonesia, ini ada seperti Kaskus ya, dia layanan forum, di mana sang awal-awal munculnya si Quora ini, sang pendirinya yang berperan aktif langsung di dalam forum untuk menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Ini adalah salah satu strategi komunikasi pemasaran yang cukup efektif. Kenapa? Karena si Adam D'Angelo yang merupakan founder ini, dia yang merintis bisnisnya, kemudian dia yang menentukan goals yang ingin dicapai, sehingga ketika dia berperan aktif untuk menjawab, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Ya, ini salah satu contoh bukti nyata. Saya sum up aja, fungsi komunikasi pemasaran yaitu satu, bersifat informasi, kemudian menawarkan, dan juga yang ketiga adalah menjaga hubungan yang baik. Hubungan yang baik yang dimaksudkan adalah organisasi, perusahaan, atau kita sebagai pemilik bisnis, dan juga customer, konsumen, ataupun stakeholders. Ya, karena kalau kita ngobrol mengenai startup, itu berkaitan dengan investor yang akan menginvest dananya mereka kepada kita selaku pemilik bisnis ya. Dan ini menjadi salah satu pembeda antara startup dengan UMKM. Kemudian tujuannya adalah menyentuh kognisi kita, merubah awareness kita, merubah pengetahuan kita tentang produk, sekali lagi, kemudian membangkitkan keinginan, intention, desire kita terhadap produk yang kita miliki, dan merubah perilaku. Ya, entah itu mereka melakukan pembelian langsung ataupun hanya memasukkan produk kita sebagai referensi. Nah, sekarang kita mungkin akan masuk ke apa sih segmentasi, targeting, dan positioning itu dalam komunikasi pemasaran. Apa sih segmentasi itu sendiri? Jadi, untuk mengenali, untuk bagaimana cara kita menentukan strategi kita memasarkan atau mempromosikan produk, kita harus bisa memahami dulu pangsa pasar yang akan kita tuju. Ya, jadi segmen-segmen siapa saja yang kita tuju. STP ini menurut Kotler, ini salah satu bapak pemasaran modern ya, modern marketing yang saya jadikan rujukan untuk menentukan segmentasi, targeting, dan positioning. Kita awali dengan segmentasi. Segmentasi pasar sendiri ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mengembangkan program pemasaran kita. Kenapa? Karena kita mencoba untuk mengkotak-kotakan siapa calon konsumen kita. Nah, proses kita untuk membagi pasar menjadi kelompok konsumen tertentu dari heterogen yang lebih banyak kemudian menjadi homogen berdasarkan segmen tertentu ini bisa dipilih berdasarkan target pasar, ya, dan dicapai dengan tujuan-tujuan tertentu. Untuk memilah
segmen pasar kita sendiri itu memiliki beberapa variabel. Saya ambil variabel yang paling umum aja. Ada 4 variabel segmentation yang biasa kita lakukan ketika kita ingin mempelajari pasar. Yang pertama itu adalah secara geografik. Ya, secara geografi berdasarkan letak berbeda negara, berbeda kota, berbeda daerah, itu tentunya berdampak pada perbedaan kebiasaan dan juga kebutuhan konsumen atau customer kita. Selanjutnya ada segmentasi demografik. Ini yang paling umum sih ketika kita membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan umurnya. Biasanya, umur biasa ini yang paling umum kalau dunia marketing itu adalah berdasarkan generasinya. Ya, nanti kita bahas lebih jauh. Kemudian berdasarkan pendapatannya, occupation-nya, sekarang sudah makin lebih banyak ya jenis-jenis pekerjaan, mulai dari yang white collar, blue collar, terus yang entrepreneur, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan ini yang kemudian menghadirkan perilaku yang juga berbeda. Ini yang paling populer untuk pembagian segmen secara demografis ya, melihat mengkotakkan segmen berdasarkan generasinya. Ini mungkin eyang kita, oma opa kita, ini mama papa kita, ini mungkin saya dan kalian. Ini anak-anak kita atau adik-adik kita sih generasi alfa. Berdasarkan generasi, setiap perkembangan membentuk generasi baru dengan pola pikir dan karakter yang baru, sehingga perlu yang namanya kita membagi segmen-segmen tersebut berdasarkan tahun kelahirannya, karena berdampak juga pada pola pikir, paradigma, dan kebiasaannya mereka. Saya tampilkan aja, mungkin kalian udah sering dengar generasi baby boomers, di mana oma opa kita lahir di tahun di mana kelahiran meledak, makanya disebut sebagai baby boomers. Kelahiran cukup tinggi pada saat itu. Kemudian generasi X, baby boomers itu mereka lebih berorientasi, kesannya mereka tuh terlalu formal sih sebenarnya buat kalau kita bandingkan tiap generasinya ya. Kemudian generasi X itu mulai berorientasi pada pekerjaan dan juga keluarga. Kemudian millennials yang dikategorikan sebagai orang-orang yang suka melakukan gebrakan-gebrakan baru. Ini dikaitkan dalam hal pekerjaan ya. Kemudian generasi Z dengan instant minded-nya, semuanya serba instan karena juga didukung sama perkembangan teknologi yang memudahkan mereka untuk meraih apa yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir adalah generasi Alpha, the super techno savvy, yang tidak perlu kita ajar untuk menggunakan gadget, dengan hanya melihat mereka sudah bisa mengcopy apa yang kita lakukan, bisa menggunakan gadget dengan baik ya. Kemudian variabel selanjutnya itu adalah psikografik. Psikografik sendiri ini kita mengkategorikan segmen yang kita sasar berdasarkan gaya hidupnya, berdasarkan kebiasaannya. Kemudian ada juga perilaku. Jadi inilah beberapa variabel-variabel yang bisa kita gunakan untuk mengkotak-kotakan atau mengklasifikasikan segmen yang ingin kita tuju. Selanjutnya, setelah di tahap awal kita mengkotak-kotakan atau mengklasifikasikan pasar, selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan sasaran, bagaimana kita menargetkan seseorang, menargetkan kelompok tertentu, membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar. Jadi produk dari targeting ini adalah target market. Jadi bisa satu atau beberapa segmen yang menjadi fokus dari komunikasi pemasaran yang akan kita lakukan, kegiatan marketing activities yang akan kita lakukan, dan biasanya proses targeting ini mencerminkan bahwa perusahaan ini harus bisa mengidentifikasi dengan baik pelanggannya yang bisa diakses, dan agar mereka bisa melayani kebutuhan dan keinginan mereka secara efisien dan juga efektif. Dalam targeting ini sendiri, kita punya beberapa kriteria. Yang pasti segmen pasar yang dipilih ini layak dan dianggap cukup menguntungkan bagi perusahaan.
ya, jadi tidak asal pilih ini aja nih, tapi kita harus menentukan, mengevaluasi bahwa segmen yang kita pilih ini sudah cukup layak dan menguntungkan. Kemudian didasarkan juga pada keunggulan perusahaan atau sumber daya perusahaan, kekuatan dari perusahaan untuk bisa mendominasi di segmen yang kita tentukan, dan bagaimana kondisi persaingan di segmen pasar tersebut. Jadi itu 3 hal utama yang harus kita tentukan terlebih dahulu untuk kita evaluasi. Nah, dalam targeting ada 3 strategi umum yang bisa kita seleksi berdasarkan target market tersebut. Yang pertama itu adalah mass market strategy atau strategi penetapan sasaran yang sama. Di dalamnya itu para pebisnis ini yang bisa kita juga terapkan di bisnis startup. Jadi ada 2. Ada yang disebut sebagai undifferentiated marketing, dan ada yang disebut sebagai differentiated marketing. Apa yang membedakan? Nah, undifferentiated marketing ini biasanya ciri-cirinya dia membutuhkan biaya operasional yang cukup besar. Kenapa? Karena mereka menargetkan segmen yang cukup luas. Kemudian contohnya ya, misalnya satu produk, saya ambil produk yang ternama aja, misalnya kayak Coca-Cola. Dia menciptakan satu produk, si Coca-Cola ini untuk bisa dikonsumsi siapapun, bisa orang tua, bisa anak muda, ya, jadi tidak membedakan. Kemudian ada differentiated marketing. Kalau differentiated marketing ini sendiri, biasanya dia lebih berdasarkan pada, dia sudah mulai memberikan indikator yang bisa membedakan. Contohnya berdasarkan minat konsumennya atau kebutuhan konsumennya. Kalau berkaitan dengan Coca-Cola tadi, yang dia lakukan untuk memasuki pasar differentiated ini, kemudian mereka menciptakan produk-produk lain seperti misalnya sudah ada bukan hanya minuman bersoda saja, ternyata makin ke sini orang sudah mulai makin aware dan makin care dengan kehidupan yang lebih sehat, maka mereka menelurkan yang namanya pulpy orange atau lemon tea, ya, untuk ternyata tidak semua orang menyukai produk-produk bersoda seperti itu. Selanjutnya ada yang kedua itu adalah ceruk maruk pasar atau niche marketing. Niche marketing ini sendiri biasanya melihat pangsa pasar yang persaingannya kecil, ya. Jadi biasanya dia lebih fokus pada satu atau lebih segmen, dan tujuannya adalah menghindari persaingan yang besar. Jadi persaingan kecil, misalnya seperti ini, local mart yang biasa kita misalnya di kompleks-kompleks rumah, mereka membangun supermarket sendiri, ya, seperti local mart yang seperti satu ini. Kemudian, waduh, saya harus pindah-pindahin ke bawah, sini bisa nggak ya? Oke, kemudian yang terakhir itu adalah concentrated marketing. Jadi strategi dalam menetapkan sasaran yang terkonsentrasi. Terkonsentrasi dalam artian kenapa? Jadi segmen yang mereka tuju itu sudah sangat spesifik, ya. Misalnya produk Tropicana Slim, mereka sudah menyasar memang khusus untuk orang-orang yang care sama kesehatan, orang yang sudah peduli sama kesehatannya, ataupun misalnya produk mobil seperti ini, kayak misalnya mobil-mobil Lamborghini, sudah jelas nih siapa segmennya mereka, orang-orang yang memiliki daya beli cukup tinggi, seperti itu. Jadi mereka sudah mengetahui strategi apa yang harus mereka gunakan. Misalnya, salah satu strategi ketika menyasar orang-orang dengan daya beli tinggi, memasang iklan mengenai mobil Lamborghini, tidak mungkin dong mereka pasang di misalnya koran-koran lokal saja, tapi pasti mereka lebih memilih koran-koran nasional yang bisa menyentuh pangsa pasarnya mereka. Seperti itu. Selanjutnya, tahap ketiga setelah kita mengklasifikasikan, mengkotak-kotakan segmen, kemudian menargetkan mereka, sekarang kita adalah bagaimana memposisikan produk kita sendiri atau brand kita. Saya tampilkan aja langsung. Bagaimana kita melakukan suatu aktivitas komunikasi pemasaran dan juga pemasaran untuk bisa menciptakan diferensiasi produk kita dengan produk-produk yang lain di dalam pasar persaingan. Jadi, simply said, positioning itu menjadi suatu strategi dalam kegiatan pemasaran yang tujuannya untuk menciptakan perbedaan, kemudian menimbulkan keuntungan dan manfaat
bagi perusahaan kita. Jadi bagaimana kita meletakkan produk-produk kita. Yang perlu kita lakukan adalah be kreatif, kemudian simplicity, konsisten dalam menginformasikan, menginjek informasi, tapi tetap fleksibel, kemudian mendominasi dan memprotek produk kita, dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa konsumen kita. Jangan sampai ketika misalnya kita memperkenalkan produk kita, kita menggunakan terms-terms yang hanya kita ketahui. Misalnya nih, halo dokter, atau apalagi sih, halo dok ya. Misalnya ingin memperkenalkan tentang fitur-fitur terbarunya yang memperkenalkan obat-obatan tertentu, maka diusahakan mereka bisa menggunakan bahasa-bahasa yang orang awam juga bisa pahami, tidak menggunakan bahasa-bahasa kedokteran yang mungkin hanya difahami oleh profesi-profesi tertentu. Seperti itu, sehingga menimbulkan komunikasi pemasaran yang efektif. Jadi apa yang ingin tujuan kita berkomunikasi bisa tercapai dengan baik. Kemudian dalam persaingan pasar ada 4 ya. Yang pertama itu adalah pemimpin pasar, ada penantang pasar, kemudian ada pengikut, follower, dan ada niche marketing. Jadi pemimpin pasar ini bisa dikatakan memiliki jumlah pembeli yang tinggi, pengguna jasanya tertinggi. Jadi dia yang memimpin pasar. Mungkin bisa dilihat contohnya di sini, seperti Amazon, ada eBay sebagai market challenger, followernya Walmart dan Netflix. Contoh lain saya juga bisa berikan. Lagi dan lagi deh saya pakai yang lebih mudah yang sering kita temukan. Kalau Indonesia kan kita masih jarang pakai Amazon ya, kecuali di luar. Seperti misalnya pemimpin pasar Coca-Cola. Pemimpin pasar ini biasanya mereka yang mendominasi di pangsa pasarnya mereka, kategori produknya mereka. Biasanya dari segi operasional, dari segi biaya, modal mereka memiliki yang terbesar. Kemudian hadir penantang pasar. Contohnya saya bisa beri untuk saingannya Coca-Cola, misalnya hadirlah Pepsi. Apa yang dilakukan oleh pemimpin pasar, itu juga dilakukan oleh market challenger, tapi kemudian mereka kemas dalam sesuatu hal yang berbeda. Ya, jadi mereka tuh benar-benar ngintilin apa yang market leader lakukan. Sedangkan untuk market follower ini lebih kasarnya mereka lebih main aman. Ya, mereka berkiblat pada market leader, mengikuti apa yang market leader lakukan, tapi tujuannya tidak untuk menyaingi mereka, tapi ingin ikut bermain dalam pasar tersebut. Misalnya seperti Burger King. Burger King hadir tidak untuk menyaingi burger-burger yang dijual oleh McD, tapi mereka ingin berdiri sederajat dengan para market leader. Kemudian ada market niche, relung pasar yang mereka lebih memilih pangsa pasar yang kecil, persaingannya sedikit ya. Misalnya hobi-hobi tertentu mereka sasar, ataupun produk-produk yang mungkin tidak disentuh oleh market leader. Seperti itu. Selanjutnya, terakhir, untuk yang pertama ini, kayak udah lebih dari 30 menit ya saya, mohon maaf ya. Oke. Saya sum up aja untuk tips. Yang pertama adalah ketika kita ingin membentuk atau menjalankan sebuah bisnis rintisan, yaitu yang pertama kita harus lakukan adalah berkolaborasi. Dalam bentuk kolaborasi ini bisa kita ciptakan ketika kita melakukan proses komunikasi yang baik, menjalin hubungan relasi yang baik. Karena ketika kita membentuk bisnis startup, kita tidak bisa bekerja sendiri karena kita akan berhubungan dengan pelanggan, customer, konsumen, stakeholder, investor. Maka kita membutuhkan suatu bentuk kolaborasi yang bisa kita lakukan, bisa kita jalankan dengan menggunakan komunikasi yang baik. Kemudian bagaimana kita bersahabat dengan media, ya, bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan efektif untuk membantu kita menjalin hubungan yang baik, dan kemudian bisa bergabung di komunitas. Nah, ini juga sama, ketika kita bergabung di komunitas, kita perlu menjaga hubungan yang baik melalui suatu bentuk komunikasi yang baik juga. Bagaimana kita mengenal siapa yang kita ajak ngobrol, siapa yang akan kita ajak berinteraksi di dalam komunitas tersebut, karena akan
memperkaya pengetahuan kita dan juga memperkaya pengalaman kita ketika kita bisa bergabung di komunitas. Yang terakhir adalah saling berbagi. Seperti itu. Terima kasih untuk sesi pertama. Sadan, mungkin saya sudah melebihi waktu 30 menit, kurang lebih 45 menit. Apakah saya lanjut lagi atau kita masuk ngobrol dulu? Sadan? Halo? Halo, Sadan? Halo? Wah, yang Iya. Halo? Gimana? Apakah kita langsung lanjut lagi materinya atau kita masuk sesi ngobrol-ngobrol dulu, tanya-tanya mungkin? Saya boleh jeda semenit nggak? Mau minum? Ya, kita kembalikan ke peserta. Iya. Halo? Sorry. Kita mungkin kembalikan ke teman-teman peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Mungkin ada yang terbesit dari pikiran teman-teman selama pemaparan materi tadi, bisa untuk tanyakan ke Kak Tika sebelum dilanjutkan materi yang akan dipaparkan selanjutnya, seperti itu. Gimana teman-teman? Yang mau bertanya langsung juga boleh, bisa di drop di kolom chat juga boleh. Ada? Silahkan menggunakan fitur raise hand untuk bertanya ya. Silahkan, kalau mau sharing-sharing mungkin ada yang punya pengalaman ya, sudah memulai bisnis rintisannya sendiri, kita bisa sharing. Karena saya masih ada satu materi lagi. Mudah-mudahan bisa selesai 30 menit ya. Ya. Gimana teman-teman? Tadi ada sih Kak di kolom chat yang bertanya perihal aktivitas AA marketing komunikasi. Jadi tadi dari Bapak Saparudin di Lo Makassar, dia menanyakan perihal apakah aktivitas CSR itu atau Corporate Social Responsibility termasuk dari kegiatan marketing komunikasi gitu. Karena kan berhubungan dengan brand juga. Jadi mungkin dari Kak Tika bisa untuk pemegang opini, silakan. Oke, terkait mengenai CSR sendiri atau CSR ini, sebenarnya itu tergantung dari, terima kasih dulu sebelumnya, saya lupa menyapa, ini dari Pak Bapak atau adik, saya kurang tahu, mudah-mudahan tidak salah, atas nama Saparudin, mengenai aktivitas Markom, CSR ini bisa dikategorikan sebagai aktivitas Markom atau tidak. Jadi sebenarnya ketika kita membahas soal corporate social responsibility ini, tergantung dari perusahaan tempat kita bekerja atau perusahaan kita sendiri. Apakah, karena terkadang ada yang memasukkan CSR ini sebagai bagian dari aktivitas PR, ada juga yang memasukkannya sebagai aktivitas Markom. Ya, jadi tergantung apakah di perusahaan kalian menggunakan istilah PR atau lebih memanfaatkan istilah Markom, karena terkadang PR dan Markom ini sudah mulai melebur di dalam perusahaan. Jadi tidak bisa saya katakan mutlak bahwa ini adalah CSR adalah bagian dari Markom, tapi dia juga bisa sebenarnya menjadi bagian dari PR, tergantung perusahaan itu sendiri memiliki dan memanfaatkan divisi apa. Seperti itu. Tapi kalau misalnya di perusahaan tersebut atau tempat Saparudin bekerja kelak, memiliki Markom, biasanya CSR menjadi aktivitas Markom itu sendiri. Seperti itu, Sadan. Oke, siap Kak. Terima kasih. Dan mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi sebelum dilanjut, bisa raise hand atau bisa langsung untuk drop aja pertanyaannya. Atau kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan dulu, kita mungkin lanjut aja ke materi selanjutnya. Kak Tika, ya, boleh silakan. Oke, kalau gitu mungkin kalau misalnya ada yang tengah jalan pengen bertanya, boleh langsung di drop aja pertanyaannya di kolom
chat ya, ataupun nanti raise hand pada saat materi terakhir selesai. Nah, terakhir ini saya mohon izin share screen, akan membahas mengenai komunikasi pemasaran terpadu. Ini akan lebih banyak membahas soal tools yang digunakan dalam komunikasi pemasaran ya. Langsung aja kita bahas secara bersama-sama di sharing session selanjutnya materi mengenai integrated marketing communication. Jadi sebenarnya esensi dari IMC sendiri adalah, atau komunikasi pemasaran terpadu adalah bagaimana mengelola customer relationship dalam menggerakkan brand value yang kita miliki. Jadi mengenai proses menciptakan dan memelihara hubungan dengan antara customer dengan stakeholder dengan menerapkan strategi-strategi pemasaran yang efektif, ya. Itu secara garis besarnya. Kalau misalnya kita lihat di gambar ini, salah satu kategori integrated marketing communication yang berdasarkan pada kebutuhan consumer atau customer centric ya. Beberapa bisnis yang seperti ini, kalau kita kaitkan dengan startup itu sangat banyak sih ya yang memakai sistem tailor-made based ya. Jadi berdasarkan pada kebutuhan pelanggannya. Seperti kenapa dikatakan tailor-made ya, karena seperti yang biasanya menjual jasa jahit seperti itu. Jadi berdasarkan memang benar-benar kebutuhan dari konsumennya. Kemudian apa yang membedakan adalah dengan customer centric dengan IMC tersebut adalah komunikasi yang menjadi jantung dari semua hubungan di mana melakukan proses komunikasi secara sirkuler. Nah, seperti yang saya sampaikan, ini mungkin kita bisa percepat aja. Konsep dasarnya adalah komunikasi, bagaimana memaksimalkan pesan-pesan yang positif dan meminimalisir pesan-pesan yang negatif mengenai suatu brand dengan tujuan menciptakan brand relationship yang baik juga. Kemudian ada dua ide pokok yang perlu kita ketahui, yaitu pertama adalah komunikasi pemasaran yang bersifat one voice. Maksudnya adalah elemen-elemen di dalam komunikasi pemasaran yang kita gunakan dalam meraih konsumen kita itu harus dikoordinasikan dengan baik. Ya, walaupun mempunyai dalam arti alat-alat yang berbeda, tapi tetap pada satu tujuan yang sama. Ya, kemudian menggunakan komunikasi yang terintegrasi. Seperti mungkin kita bisa lihat pada contoh di sampingnya berupa gambar. Selanjutnya, tujuan dari integrated itu adalah hampir sama dengan yang awal tadi saya sampaikan mengenai bagaimana kita menyentuh kognisi, bagaimana kita merubah pengetahuan seseorang, merubah pengetahuan konsumen kita, kemudian menyentuh afeksi, intention yang mereka, desire-nya mereka terhadap produk kita atau brand kita, sampai dengan pada tahap merubah perilaku, mereka menjadikan produk kita sebagai referensi ataupun melakukan aktivasi ataupun pembelian. Nah, dalam elemen-elemen promosi dikenal sebagai hard sell dengan soft sell ya. Jadi tools yang digunakan dalam integrated marketing communication itu ada banyak dan dibagi secara garis besar itu ada dua, yaitu soft sell yang biasa mempengaruhi secara kognisi dan afeksi, biasa melalui periklanan, kemudian ada juga PR, ada markom, publicity, bisa PR, markom itu kita anggap sebagai divisi yang sama. Kemudian interactive marketing, hard sell itu sudah menyentuh pada tahap behavioral, ya, sudah melihat pada perubahan referensi seperti tools yang digunakan yang bisa kita lakukan secara berinteraksi secara langsung dengan konsumen seperti personal selling, pemasaran secara langsung, sales promotion, atau event. Oke. Ini saya tampilkan saja elemen-elemen di dalam
elemen di dalam strategi integrated marketing communication dan bagaimana komunikasi yang efektif adalah pertama adalah ada audiens, sasarannya kita, kemudian ada tujuan dari komunikasi, strategi pesan yang ingin kita jalankan, kemudian bagaimana menentukan media dengan merancang strategi pemilihan media yang tepat, memilih saluran komunikasi yang tepat, dan yang terakhir adalah budgeting, menentukan kira-kira anggaran dari komunikasi pemasaran yang akan kita jalankan seperti apa. Mungkin kalau lebih ke budgeting ini, mungkin akan banyak berkaitan dengan hitung-hitungan juga ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan beberapa integrated marketing communication tools yang terbagi secara garis besar terbagi dua, ada yang hard selling dan soft selling. Mungkin kita bisa bahas secara satu persatu, secara singkat saja, karena ternyata tadi saya lumayan banyak memakan waktu di awal. Yang pertama itu mengenai direct marketing, bagaimana pemasaran secara langsung ini kita lakukan ya. Direct marketing ini promosi yang biasa kita gunakan. Kalau dulu sih masih pakai surat ya, telepon, fax, mungkin sekarang bisa kita lakukan temukan dalam bentuk katalog, ada mailing, kemudian TV shopping ya, yang paling banyak mempengaruhi ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah, dan juga melalui email sampai dengan saat ini. Kenapa kemudian direct marketing ini kita lakukan? Tujuannya adalah karena proses pembelian menjadi lebih bersifat pribadi, karena kita berkomunikasi langsung dengan calon konsumen kita, kemudian memberikan akses kepada mereka untuk mengakses produk dengan lebih bebas, dengan sepuasnya mereka. Kemudian saluran online internet memberi pelanggan banyak referensi untuk mereka bisa bandingkan, komparasi, kemudian informasinya juga bersifat interaktif, khususnya untuk pembelanjaan online ya. Jadi ketika kita lakukan secara langsung, maka akan memberikan manfaat tersebut kepada konsumen kita. Direct marketing ini bisa kita lihat seperti ini, seperti gambar. Kemudian tidak hanya memberikan keuntungan bagi konsumen saja, tapi direct marketing ini juga mengandung keuntungan untuk para penjual. Bisa membangun hubungan yang baik ya antara konsumen dengan penjual, karena komunikasi yang kita jalin adalah komunikasi yang sifatnya langsung. Kemudian menentukan waktu yang tepat, kita bisa menentukan waktu tidak hanya asal broadcast saja yang kemudian mengganggu kenyamanan mereka, tapi kita bisa menentukan waktu yang tepat kapan kita bisa menggapai mereka. Kemudian setelah direct marketing ada sales promotion. Ini yang cukup menggoda jiwa-jiwa impulsif buyer sebenarnya ya, karena dalam konteks sales promotion ini atau promosi penjualan, didefinisikan sebagai intensif jangka pendek, atau dia menawarkan nilai-nilai tambah dalam aktivitas promosi yang mereka lakukan dengan tujuan merangsang para konsumen untuk membeli produk dengan cara yang bervariasi. Contohnya mungkin biasa kalian kalau beli teh kotak, di situ ditulis secara besar, paling mudah terjangkau secara visual, misalnya 30% lebih banyak. Itu adalah salah satu bentuk sales promotion yang dijalankan oleh suatu perusahaan, atau membagikan sampel gratis, beli satu dapat satu. Itu adalah salah satu bentuk strategi sales promotion yang sifatnya jangka pendek sebenarnya, karena biasanya dia limited ya. Kemudian selanjutnya public relations. Ini yang paling sering kita dengar. Public relations tadi kita sempat singgung juga ya, dalam konsep integrated marketing communication dia mempunyai pekerjaan yang cukup skopnya luas dan beragam. Jadi dia tidak cuma hanya mengarahkan atau men-setting pemikiran-pemikiran atau opini-opini dari para publik yang berkaitan dengan perusahaan tempat kita bekerja, tapi dia juga punya tugas yang banyak bagaimana memanage reputasi dan juga brand dari perusahaan kita. Ya, tapi sebenarnya
ketika kita kaitkan dengan bisnis rintisan yang sifatnya scale-nya kecil, PR ini seperti yang dilakukan oleh Quora tadi, sang owner ini memainkan peran sebagai PR. Ya, jadi memperkenalkan langsung, bermain langsung, berperan aktif di layanan forum yang dia buat. Karena sebenarnya kalau dalam konteks profesional, menjadi seorang PR butuh skill tersendiri, ya. Tapi untuk yang sifatnya informal, bisa menjalankan komunikasi yang efektif, itu sudah cukup bisa merepresent PR. Kemudian fokus pada customer dan calon customer, tapi sebenarnya PR juga dalam konteks perusahaan, mereka ini bekerja untuk menjaga hubungan yang baik dengan publik eksternal dan juga internal. Jadi tidak hanya memikirkan bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan konsumen, hubungan baik dengan pemerintah, dengan stakeholder, investor, tapi dia juga harus menjaga hubungan baik secara internal. Jadi memikirkan bagaimana menjalin hubungan yang baik di antara internal perusahaan. Itu tugas dari PR sendiri sebenarnya. Nah, aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan PR sebenarnya itu ada banyak. Misalnya salah satu tadi yang sudah ditanyakan sama Saparudin ya, CSR, program CSR, kemudian bisa juga program-program sponsorship atau melakukan event-event aktif, itu adalah salah satu aktivitas yang bisa dilakukan oleh PR untuk memperkenalkan produk, brand, ataupun perusahaan. Ini hanya beberapa strateginya saja. Selanjutnya, kita melangkah ke personal selling atau penjualan secara personal. Jadi kalau personal selling ini lebih melibatkan komunikasi dua arah ya, di mana penjual bisa secara langsung menjelaskan tentang brandnya, tentang fitur-fitur yang mereka jual untuk kepentingan pembeli itu sendiri. Mungkin kalau secara contoh ya biasa kita lihat dalam bentuk presentasi, ketika kita mempresentasikan produk kita di depan investor ataupun di depan konsumen, bisa kita lakukan secara online ataupun offline, atau yang secara tradisional bisa kita temukan demo-demo masak. Itu salah satu bentuk contoh personal selling yang dilakukan sebagai bentuk aktivitas komunikasi pemasaran. Selanjutnya adalah periklanan. Nah, kalau konteks periklanan sendiri perlu kita pahami bersama, periklanan dan iklan itu berbeda. Iklan adalah produknya, sedangkan periklanan itu adalah prosesnya, strateginya ketika kita menggunakan iklan sebagai alat untuk memperkenalkan produk kita atau mempromosikan produk dan brand kita. Banyak perusahaan sebenarnya memang menyiapkan budget tersendiri ya untuk melakukan periklanan, memasang iklan-iklan dengan tujuan yang memperkenalkan, merecall, merecognize produk mereka sampai dengan menyentuh puncak pemikiran para konsumennya. Fungsinya, sekali lagi fungsi periklanan informing, menginformasikan, persuading, membujuk, kemudian mengingatkan, menambahkan nilai-nilai positif, dan proses pengawasan. Publicity ini sebenarnya juga salah satu jasa yang disediakan sama PR ataupun advertising, tapi tujuannya kemudian kenapa dipisahkan, karena ini menjadi salah satu yang penting, karena dia publicity ini bisa membantu menangkap perhatian publik, dan bagaimana publisitas yang kita lakukan ini bisa membantu konsumen untuk bisa membedakan perusahaan kita dalam persaingan pasar. Kalau publicity ini berperan, selain berperan sebagai fungsi PR, dia juga goals utamanya adalah menyentuh top of mind dari para pelanggan ya, karena semakin gencar kita melakukan publisitas, maka semakin tertanam juga informasi di otak-otak para pelanggan. Selanjutnya itu terakhir, kemudian kita akan bahas mengenai sedikit masukan mengenai startup di masa pandemi saat ini. Dengan hadirnya pandemi, dengan munculnya COVID-19 di kehidupan kita saat ini, memaksa kita untuk melakukan perubahan-perubahan yang kemudian mungkin
pola kehidupan kita mengalami disrupsi dalam beberapa tahun terakhir ya, mengalami gangguan. Dan ini saya juga dapat ada beberapa bahan bacaan. Salah satu firma yang bergerak di bidang desain, bisnis dan strategi ada Board of Innovation yang memegang klien-klien multinasional seperti Danone, Philips, Toyota. Mereka ini memprediksi bahwa gangguan yang terjadi pada kehidupan kita normalnya ini dengan munculnya terms baru yaitu new normal menghasilkan suatu kebiasaan-kebiasaan baru yang kemungkinan akan tetap bertahan setelah pandemi berlalu. Bahkan ada yang memprediksi bahwa virus ini akan masih berada sampai dengan tahun 2022 gitu ya. Tapi wallahu alam ya, itu hanyalah berupa prediksi-prediksi, tapi akan tetap ada beberapa kebiasaan baru yang bertahan setelah pandemi berlalu. Salah satunya ya ini yang sedang kita lakukan dari segi konteks edukasi ya, bisnis edukasi. Masih akan banyak perusahaan-perusahaan yang menghadirkan platform-platform pendidikan secara online. Nah, perubahan-perubahan dan disrupsi yang terjadi di kehidupan kita ini sebenarnya menjadi satu peluang atau tantangan sendiri bagi pelaku-pelaku bisnis ketika kita bisa melihat perbedaan itu sendiri, di mana salah satu fenomena ini membatasi gerak-gerik kita yang awalnya kita kenal sebagai social distancing, kemudian meningkat menjadi physical distancing, dan yang terakhir itu ada intermittent physical distancing yang harus tetap kita jalankan karena habit baik ini menjaga kebersihan dan segala macamnya itu tetap akan kita terapkan di kehidupan selanjutnya. Kemudian sebenarnya sektor-sektor apa aja sih yang paling menarik untuk bisa menginspirasi teman-teman yang ingin merintis bisnis startup? Yang pertama, kalau kita bisa lihat di sini, obrolan coaching online ya. Misalnya ada adik-adik atau teman-teman yang saat ini mengikuti sharing session berkuliah di departemen atau fakultas psikologi ya, memiliki basic bagaimana memahami masalah-masalah kejiwaan seseorang secara psikologi ya. Apalagi di masa pandemi ini, tingkat kekhawatiran, kecemasan seseorang itu berbeda-beda. Mungkin ada yang memiliki tingkat kecemasan semakin tinggi, ini bisa adik-adik manfaatkan dalam bentuk coaching online. Bisa berkolaborasi juga dengan teman-temannya, membentuk coaching secara online terhadap orang-orang yang sedang menghadapi anxiety disorder seperti ini. Kemudian ada juga aplikasi dating online karena yang dulunya misalnya bisa bertemu langsung, bisa bertemu face to face di kafe untuk nongkrong, sekarang ini keterbatasan itu menyebabkan kita sulit untuk berkomunikasi dalam konteks dating. Ya, sekarang udah mulai ramai lagi nih dating online. Ada juga dropshipper ya. Dropshipper ini dari segi modal tidak membutuhkan modal yang besar karena kita hanya membutuhkan supplier yang terpercaya. Ataupun selain coaching ada juga yang menggerakkan bisnis fitness secara online ya, bisa mengakses di rumah, ataupun e-healthcare dalam bidang kesehatan. Dan ada juga kalau melihat tren saat ini karena masyarakat atau halayak sudah mulai stuck dengan pekerjaan di rumah, semuanya serba melakukan di rumah. Tren yang terbaru ini kalau misalnya biasa kita saksikan mulai banyak orang-orang yang sudah care dengan planting ya, menanam, di mana planting ini dulu lebih identik dengan generasi-generasi baby boomers yang kemudian menjadi tren dan menjadi favorit bagi generasi millennials menanam tanaman di rumah. Ini mungkin buat teman-teman yang kuliah di agriculture ya, pertanian bisa memanfaatkan ini, memanfaatkan keilmuannya. Seperti salah satu teman saya ini membuat sedang merintis bisnis sayur hidroponik, jadi dia membuat satu platform yang bisa memfasilitasi teman-teman yang mempunyai
atau UMKM yang memiliki bisnis jualan sayuran hidroponik. Jadi memudahkan mereka untuk mengakses bisnis sayur-sayuran hidroponik seperti itu. Mungkin masih bisa banyak lagi yang teman-teman bisa lakukan berdasarkan keilmuannya. Ataupun misalnya seperti anak-anak ilmu komunikasi bisa yang punya skill khusus di bidang presentasi, teknik presentasi, bisa menjual jasanya, membantu mereka bagaimana meng-create presentasi yang baik, PowerPoint yang menarik, ataupun desain komunikasi visual lainnya. Jadi itu banyaklah hal yang bisa kita kerjakan di masa pandemi ini, seperti itu. Mungkin untuk sesi kedua ini saya ringkas seperti itu aja, karena itu waktunya berlebih, sudah jam 3 lewat. Sadan, terima kasih untuk session kedua. Mudah-mudahan kita bisa sharing lebih banyak lagi ya. Di sini ada satu lagi, seperti apa bentuk, saya langsung aja ya Sadan bacain. Ini ada dari Nungki Kusumawardani. Apa kabar Nungki? Terima kasih sudah hadir di sharing session Dilo kali ini. Ingin menanyakan mengenai seperti apa bentuk pemasaran pada satu brand awareness yang paling efektif untuk membangun brand awareness itu sendiri. Bentuk pemasaran untuk menciptakan brand awareness yang baik, yaitu bisa melakukan, sebenarnya itu tergantung dari tujuan kita, tujuan yang ingin kita capai. Untuk memperkenalkan produk kita seperti yang saya berikan contoh tadi, bisa melalui strategi-strategi pemasaran, komunikasi pemasaran tertentu, misalnya seperti word of mouth tadi, menggunakan jasa konsumen yang sudah menggunakan produk kita atau jasa kita, kita jadikan sebagai ambassador kita untuk bisa menyebarkan informasi-informasi positif, informasi yang bagus, karena calon konsumen yang lain akan memiliki kepercayaan yang lebih baik kepada mereka yang sudah menggunakan jasa kita dibandingkan ketika kita menggunakan iklan-iklan. Ya, kemudian tadi juga ada strategi storytelling, bagaimana kita menceritakan, memberikan kisah-kisah yang menarik, yang unik, yang kemudian bisa tertanam di kepala orang-orang bahwa wah, ketika mengasosiasikan tentang pendidikan, yang muncul di kepala kita adalah ruang guru. Seperti itu. Jadi ada beberapa strategi lah. Bisa juga kita menggunakan bantuan sosial media, ya, yang dimana tergantung dari budgeting kita, karena untuk mengiklankan di sosial media sebenarnya tidak begitu mahal ya dibandingkan mengiklankan di media-media besar, memanfaatkan sosial media, memanfaatkan influencer, memanfaatkan sponsorship yang tiba-tiba biasa muncul, itu juga bisa menjadi salah satu strategi yang bisa kita gunakan untuk membuat konsumen kita aware terhadap bisnis rintisan yang akan kita jalankan. Seperti itu. Oke, siap Kak. Jadi mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan perihal marketing komunikasi, karena hari ini kita akan apa namanya ya, sudah belajar banyak juga ya tadi perihal bagaimana sebenarnya aktivitas marketing komunikasi ini urgensinya terhadap startup ya. Karena kan kalau misalnya kita pikirkan kembali ya ketika misalnya kan ada banyak orang yang masih kurang menganggap penting gitu aktivitas dari marketing komunikasi ini. Karena yang saya pikir, contohnya misalnya walaupun produknya kita berkualitas dan bagus, tapi dalam artian belum dikenal produknya atau layanannya ini, menurutku sama aja bohong gitu kan. Jadi aktivitas komunikasi pemasaran ini juga penting. Dan mungkin mewakili dari teman-teman, sekarang kan kita menghadapi yang namanya pandemi gitu, dan aktivitas atau mobilitas masyarakat polanya kan menjadi berubah totally selama pandemi ini gitu Kak. Dan memang dari pandemi ini pun seperti yang saya baca di Medium, beberapa artikel itu merubah pola dari komunikasi pemasaran sendiri. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan atau memposisikan tools marketing komunikasi yang paling cocok, yang kira-kira sangat efektif di masa pandemi ini seperti apa, dan mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga untuk teman-teman yang sedang memulai bisnis untuk menerapkan atau mengaplikasikannya selama pandemi ini. Oke. Terima kasih Sadan. In my humble opinion ya, kalau melihat kondisi pandemi saat ini,
untuk kita kaitkan dengan tools yang paling efektif dalam memperkenalkan produk kita, tadi balik lagi melihat saat ini perkembangan internet dan pemanfaatan smartphone semakin tinggi, maka salah satu tools yang paling efektif yang bisa kita gunakan sebenarnya adalah melalui jaringan internet tersebut, melalui sosial media yang paling banyak diakses oleh, mungkin kalau bisnis rintisan itu lebih banyak pada usia-usia produktif ya, di mana usia produktif berdasarkan data yang tadi saya paparkan dari Cloudhouse adalah para usia aktif yang memanfaatkan sosial media. Sehingga sosial media sebenarnya bisa menjadi salah satu alternatif utama dalam marketing tools yang bisa kita manfaatkan. Tapi sebelum kita manfaatkan, kita harus, itu tadi, seperti yang saya sampaikan, kita harus mengenali mereka dulu, mengenali habit mereka, kebutuhan mereka, dan kemudian baru kita bisa menentukan dalam media sosial tersebut, media sosial seperti apa yang bisa kita gunakan. Tadi kan ada saya sebutkan beberapa jenis-jenis media sosial, ada yang bersifat forum, ada yang bersifat microblogging, ya. Mungkin banyak yang lebih suka mengakses Twitter, tapi overall untuk tools yang paling efektif, apalagi di masa pandemi ini, di mana ruang gerak kita terbatas, social media menjadi salah satu tools yang paling efektif, khususnya juga untuk generasi saat ini. Kayak gitu. Silakan. Sadan. Oke, siap. Mungkin sedikit menambahkan ataupun kayak bertanya lagi sepertinya Kak. Kalau misalkan sekarang banyak tuh pengusaha-pengusaha yang sebenarnya masih kurang gitu insight-nya perihal pemasaran ini. Mereka kadang menganggap mungkin ya kalau pemasaran tidak terlalu penting seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka pun mau melakukan pemasaran, jadi tidak maksimal. Jadi untuk burning money-nya mereka itu tidak secara baik dilakukan seperti itu. Menurutnya Katika sendiri, untuk kegiatan komunikasi pemasaran ini, spare duitnya itu misalkan pengusaha ada bisnis dan mereka mendapatkan modal. Menurutnya Katika, apakah dari modal tersebut itu mungkin aktivitas komunikasi pemasaran apakah lebih di cenderung atau di spare ke sana aja atau mungkin ke operasional aja gitu atau gimana? Silakan. Oke, kalau terkait pertanyaannya Sadan tadi, sebenarnya sih tergantung dari jenis bisnis atau produk kita sendiri dulu. Kita lihat apakah ini termasuk kategori produk yang baru masuk di pasar persaingan atau sudah berada di pasar persaingan tapi mungkin masih dalam pasar follower saja atau dia tampil sebagai challenger. Tapi kalau ketika kita bahas dia sebagai produk yang baru, bisnis yang baru, maka sparing budget yang sebaiknya dan efektif dimanfaatkan itu adalah memang untuk dialokasikan untuk memperkenalkan, menginformasikan produk kita. Jadi maka akan sparingnya lebih banyak ke budget komunikasi. Bagaimana memanfaatkan media, baik itu media mainstream ataupun media baru, bagaimana menggunakan budget-budget tertentu untuk mengiklankan, bagaimana kita memperkenalkan melalui bantuan-bantuan influencer ya untuk mempengaruhi konsumen kita. Tapi kalau misalnya dia sudah sebenarnya pemain lama yang ingin mengingatkan, mungkin tidak akan sparing budgetnya tidak akan sebanyak pemula, brand pemula seperti itu sih teknik. Okay. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Kak dari Muhammad Al-Kadri. Dia menanyakan bagaimana meningkatkan keinginan customer untuk dealing purchase jika kita sudah menggiatkan marketing communication. Apalagi di masa pandemi banyak yang beralasan ekonomi tidak stabil dan alasan-alasan lainnya. Terima kasih. Dan juga kita mau informasikan kepada seluruh calon penanya kalau yang bertanya ini akan mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000. Intinya providernya ini Telkomsel yang merupakan produk dari Telkom Group. Jadi teman-teman semua silahkan ya yang mau bertanya. Dan untuk pertanyaan Al-Kadri langsung aja kita ke Katika. Ya, boleh saya diberi break sebentar 3 menit, saya butuh ke toilet. Boleh ya. Nanti saya isi juga dengan beberapa informasi terkait dengan Dilo Makassar. Jadi during this pandemi memang kami dari Dilo Makassar sebagai Digital Creative Camp dari Telkom melaksanakan beragam kegiatan untuk teman-teman yang memang mempunyai keinginan untuk menjadi
digitalpreneur gitu atau berbisnis dalam dunia digital. Kita menghadirkan banyak materi-materi menarik, ada membahas tentang marketing komunikasi, mungkin akan membahas juga perihal desain. Nanti kami ada beberapa event juga tentang desain UX UI. Nanti kami akan menghadirkan UX UI designer dari Unicorn Tech Company dari Tokopedia, dan itu akan kita langsungkan dalam waktu 2 minggu ke depan. Jadi teman-teman silakan untuk stay dan melihat berbagai postingan di websitenya kami, di sosial medianya kami, supaya tidak ketinggalan untuk informasi perihal event-event yang akan kami laksanakan ataupun yang sedang akan dilaksanakan gitu. Jadi untuk teman-teman juga, untuk event ini kita memberlakukan yang namanya link survey. Jadi link ini akan menjadi dasar untuk kami melihat evaluasi apa yang cocok yang akan kami laksanakan di event-event di Loma Makassar selanjutnya. Jadi itu akan menjadi bahan evaluasi kami. Jadi silakan untuk teman-teman bisa mengisi link survei yang akan dikirimkan oleh member atau tim manajemen dari di Loma Makassar. Jadi di sini ada juga link untuk masuk ke grup WhatsApp di Lovers Makassar. Jadi seluruh member dari Dilo Makassar ataupun orang yang sering mengikuti event-event dari Dilo Makassar bisa bergabung di situ, update-update info event ataupun program-program dari Dilo bersama Telkom akan kami informasikan melalui Instagramnya kami, grup WhatsApp-nya kami, dan juga di website begitu. Jadi teman-teman silakan stay tune dan juga follow Instagramnya kami di @dilomakassar atau di Facebook. Silakan like fanpage dan silakan juga update informasinya di website juga dilo.id/makassar, Twitter @dilomakassar, dan Instagram @dilomakassar. So guys, please untuk isi link surveinya yang sudah dikirimkan oleh tim manajemennya kami. Nah, Katika sepertinya sudah bergabung bersama kita juga, langsung aja mungkin kita memberikan kesempatan Katika untuk menjawab pertanyaan dari Kak Muhammad Al-Kadri, ada Muhammad Amin juga, dan Yuda Nugraha Shelendra. Oke, terima kasih Sadan. Siap. Saya lanjut ya ke sharing berikutnya. Ini ada beberapa pertanyaan. Terima kasih untuk Muhammad Al-Kadri. Apa kabar ya? Mudah-mudahan masih kuat ya. Al-Kadri udah lumayan lama juga kita ngobrol di sini. Nah, sekarang terkait pertanyaannya. Al-Kadri, bagaimana meningkatkan keinginan customer untuk dealing purchase jika kita sudah menggiatkan marketing communication, apalagi di masa pandemi, banyak yang beralasan ekonomi tidak stabil. Sebenarnya, ketika kita membahas tentang keinginan untuk merubah, menyentuh tahap perubahan perilaku dari customer kita, mengharapkan mereka melakukan aktivasi atau mungkin pembelian dan penggunaan jasa dari bisnis kita, sebenarnya kita tidak hanya, jangan cuma berpikir karena saya sudah menggiatkan nih komunikasi pemasaran yang sudah jor-joran, tapi harus kita ingat juga bahwa apakah produk yang kita ciptakan ini sudah sesuai dengan harapannya mereka, apakah sudah sesuai dengan keinginannya mereka, ya, karena ketika dua hal ini, produk dan pelayanan, dan juga pemasaran yang kita lakukan sudah stabil, maka itu bisa kita melihat, bisa mengukur indikasi penjualan apakah mengalami perubahan ataupun peningkatan, seperti itu. Jadi, kalau komunikasi pemasaran sebenarnya paling utama itu adalah lebih ke awareness, ya, terkait ketika sudah kita kaitkan mengenai pembelian, perlu kita juga pertimbangkan mengenai produk kita. Apakah produk kita ini sudah sesuai dengan kebutuhan mereka, apakah sesuai dengan kemampuannya mereka atau tidak, seperti itu. Apalagi kan masa pandemi banyak yang beralasan mengenai ekonomi ya. Tapi ketika sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, pasti mereka akan mengupayakan untuk menggunakan atau mendapatkan barang tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya ada Muhammad Amin, sedikit dari saya, seberapa efektifkah pemasaran melalui media sosial di masa sekarang ini? Nah, kalau kita ngobrol soal sosial media, sebenarnya
sosial media ini tidak hanya begitu tercipta hanya untuk digunakan sebagai saluran berbagi informasi, saluran sharing, tapi mereka juga sebenarnya menciptakan fitur-fitur yang bisa kita gunakan sebagai alat ukur secara langsung. Misalnya kayak Facebook, kita bisa melihat intention seseorang terhadap produk kita ketika kita menjual atau menginformasikan di Facebook melalui fitur likes-nya, ya, ataupun di Instagram juga dengan love-nya ataupun komen-komennya. Nah, yang sekarang ini juga biasa kita lihat di beberapa marketplace ya seperti Shopee, mereka sudah melakukan yang namanya interactive marketing. Jadi mereka banyak sih biasa kayak butik-butik gitu kan ya. Kalau misalnya sebagai contoh mereka melakukan live interaction, memperkenalkan produknya secara langsung. Itu termasuk sebagai salah satu kategori yang sangat efektif karena orang bisa langsung melakukan booking produk, langsung membeli produk. Jadi langsung terjadi pembelanjaan secara langsung tapi dilakukan secara daring. Jadi kalau dikatakan seberapa efektif, sangat efektif kalau menurut saya untuk saat ini. Karena sudah banyak bukti-bukti yang bisa kita lihat. Salah satunya di live interaction di e-marketplace tadi tersebut seperti di Shopee. Kemudian siapa lagi tadi ya? Yuda ya, Yuda Nugraha. Apa kabar untuk Yuda Nugraha yang saat ini berencana ingin membuat startup di bidang pariwisata? Bagaimana cara cepat terkumpul data yang dibutuhkan? Nah, ngobrolin soal pariwisata, ini sebenarnya salah satu sektor yang cukup besar di masa pandemi. Kenapa? Khususnya pariwisata lokal ya. Kenapa? Karena dulunya sebelum pandemi ada pariwisata nasional ataupun juga internasional menjadi salah satu target utama ya, destinasi para konsumen ataupun audiens ya, jalan-jalan ke luar negeri menjadi destinasi utama mereka. Tapi dengan hadirnya pandemi saat ini yang membatasi mereka untuk berkunjung, menyebabkan mau nggak mau target destinasi yang mereka tuju adalah destinasi-destinasi lokal. Sehingga kenapa ini sebenarnya menjadi salah satu sektor yang menarik untuk teman-teman bisa jalankan, ya, bagaimana mempromosikan destinasi-destinasi lokal yang ada di daerah kalian masing-masing. Ya, mungkin pernah kalian temukan dan belum diketahui, kalian bisa membantu untuk menginformasikan. Juga ini bisa membantu pemerintah tentunya. Nah, untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, kamu bisa banyak mengakses sih sebenarnya ya. Pertama mungkin kamu bisa menghubungi, bisa melakukan survei-survei secara online. Data mohon maaf untuk Yuda, data yang dimaksudkan di sini seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan, apakah data wisata atau data-data keinginan para konsumenmu, pelangganmu untuk mendatangi wisata tertentu, kira-kira apa yang mereka suka, apa yang dimaksudkan. Kalau misalnya ingin mengetahui data yang Anda maksudkan adalah pada konsumen, mengetahui apa kebutuhan mereka, kamu bisa menggunakan survei secara online sih. Banyak ya sekarang secara online, bisa kamu lempar ke teman-teman atau mungkin kecil-kecilan dulu inner circle-mu untuk mengetahui kira-kira destinasi lokal seperti apa sih yang mereka mau datangi gitu, yang mereka suka. Kalau misalnya data-datanya bersifat destinasi lokal, mungkin bisa minta bantuan ke pemerintah ya untuk bisa mendata kira-kira destinasi mana saja yang saat ini sebenarnya potensial tapi belum diketahui. Jadi kamu bisa bantu membentuk suatu platform yang bisa memfasilitasi informasi untuk pemerintah dan juga calon pelanggan, seperti itu. Kalau dari saya. Cukup, Saran? Nah, iya. Untuk teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, kita masih bisa ada satu pertanyaan ini sebelum closing, dan kita ingatkan juga untuk teman-teman jangan lupa isi link survei, itu menjadi bahan evaluasi kami dari Dilo Makassar untuk ngebuat event-event selanjutnya. Dan mungkin teman-teman ada saran perihal pelaksanaan ini agar nanti pelaksanaannya bisa lebih baik tentunya. Nah, buat Yuda tadi mungkin pertanyaan itu lebih kepada how to build
TED Startup, itu kita ada event sendiri juga. Nanti kita hadirkan founder yang sudah experience ngebangun startup itu gimana, nanti bisa dijelaskan secara teknisnya di situ juga. So, stay tune di Instagramnya kita karena kita pun akan menghadirkan beberapa event selanjutnya. Nah, buat teman-teman juga, kita di Loma Makassar ini mungkin bisa share ke Katika juga, kita menghadirkan banyak event, seperti misalnya nanti ada event untuk ngebahas perihal UX UI design bersama dengan UX UI designer dari Tokopedia, ada juga tentang gimana caranya ngebangun legal di sebuah startup gitu-gitu. Jadi kelasnya lengkap lah. Jadi buat teman-teman silahkan untuk bergabung di link survei yang kami kirim juga dan di link WhatsApp. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin itulah seluruh rangkaian dari acara kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak buat Katika, spare waktunya luar biasa walaupun dengan perhektikan dan kesibukan yang banyak gitu, tapi masih bisa meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman juga, PPT-nya nanti akan kami upload di website-nya Dilo Makassar, jadi nanti silahkan akses akunnya teman-teman. Di situ nanti bisa download sertifikat dan juga PPT-nya tuh di situ. Nanti kami minta PPT-nya di Katika untuk dikirimkan ke Boleh banget. Oke, siap. Terima kasih banyak Katika pada sore hari ini. Boleh nambah sedikit nggak closing? Boleh. Untuk closing statement-nya. Ya, closing statement ya buat teman-teman sekalian, untuk semuanya yang sudah hadir pada hari ini, di sharing session hari ini, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan cas-cis saya dari awal secara teoretikal. Mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat untuk teman-teman dan adik-adik sekalian yang ingin merintis bisnis startup ya. Jadi cerdaslah dalam melihat potensi pasar, melihat perubahan-perubahan habit para pelanggan kalian, calon konsumen kalian ataupun konsumen kalian, karena di setiap tren perubahan itu juga berdampak pada perubahan sikap dan perilaku mereka. Salah satunya tadi saya lupa mau nambahin, misalnya saya mau jelasin tadi tentang kebiasaan, kebetulan saya penggemar kopi ya, jadi habit orang yang dulunya minum kopi, kalau sih kenalnya kayak warkop ya, warkop dulu itu adanya kan ramenya di daerah-daerah pelabuhan ya, pada awal-awal, karena di situ ramenya para pelanggan dari warkop, kemudian mulai bergeser ke daerah-daerah yang dianggap ramai dengan pengunjung, mulai banyak istilah secara peletakan mulai banyak di sudut-sudut gitu. Makanya ada dikenal kalau untuk Makassar mungkin kenalnya warkop Panyingkul. Kayak gitu. Nah, sekarang dengan adanya pandemi ternyata tidak menutup keinginan para pecinta kopi ini untuk tetap mengkonsumsi. Kemudian muncullah habit lapisan ketiga di mana para penikmat kopi ini menikmatinya coffee to go, ya, yang dulunya mungkin makan di tempat menjadi satu opsi utama, kemudian drive-thru menjadi opsional kedua, kemudian terbalik, sekarang drive-thru menjadi pilihan utama dan makan di tempat menjadi opsional kedua. Jadi perubahan ini yang harus bisa kita sensitif kita untuk bisa melihat untuk memberikan ide-ide kita dalam menciptakan ide bisnis yang baru, seperti itu. Jadi selain menciptakan ide-ide kreatif, keunikan tersendiri, kemudian menjalin hubungan yang baik, ya, dan menguatkan produk kita sendiri. Seperti itu. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya kalau ada salah-salah. Mohon dimaafkan karena ini sharing session, saya tidak mutlak benar ya. Saya juga hanya berdasarkan referensi yang saya temukan di lapangan dan yang saya baca dari referensi-referensi secara literatur. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, tetap menjaga kesehatan, kebersihan, pakai masker kalau keluar-keluar, jangan lupa cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih juga terutama untuk Dilo Makassar yang sudah menghadirkan saya, terima kasih. Mudah-mudahan, saya berharap sih, ternyata tadi sebenarnya saya berharap akan ada event-event lagi yang berikutnya, yang bisa menyeimbangkan dari theoretical dan experience dari para praktisi-praktisi yang memang bergerak di bidang
startup ini sehingga bisa mengcombine dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi seperti itu. Jadi tidak teoretikal saja. Tapi tadi Sadan sudah sampaikan bahwa akan ada kegiatan-kegiatan selanjutnya yang menghadirkan praktisi, mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi dan teman-teman Dilo yang lainnya tetap hadir. Terima kasih Dilo Makassar dan juga Sadan. Saya pamit ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Tika. Ini banyak diucapkan terima kasih di kolom chat. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini. Dan insya Allah kalau misalnya ada waktu dan kesempatan, kita akan buat kelas marketing communication lagi selanjutnya. Mungkin kalau misalnya Kak Tika berkenan dan ada waktu luang. Terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa isi link surveinya. Dan itulah seluruh rangkaian kita pada sore hari ini untuk acara Dilo Creative Fox membahas tentang marketing communication. Dan itu saja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kak Ervan silakan diputar musiknya dan share screen-nya juga. Thank you.